Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa channel FKUB Kabupaten Sidoarjo. Sore ini saya berada di halaman Gereja Santa Maria Annunziata Sidoarjo. Selamat sore. Alhamdulillah pemirsa, saya sudah bertemu dengan Romo Didik, panggilannya Romo Didik. Beliau salah satu pastor di Gereja Katolik Santa Maria Annunziata ini. Nama kerennya Romo Didik, nama lengkapnya Tribudi Utomo. Nah, begini Romo Didik, menjelang Natal ini ya, tentu kesibukan yang luar biasa sedang di jalan dikerjakan, menata jemaat untuk ibadah dan perayaan yang lain. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang Natal ini, saya agar menjadi informasi bagi masyarakat juga bisa diceritakan sedikit tentang Gereja Katolik Santa Maria ini. Sejarahnya, mulai berdirinya kapan, jemaatnya, kegiatannya selama ini apa saja itu. Ya. Gereja Katolik Santa Maria Annunziata Sidoarjo, para pemirsa FKUB Channel yang terkasih, dulunya ini bernama Gereja Stasi Para Rasul yang sudah didirikan sekitar tahun 70-an. Lalu sampai dengan tahun 96 berkembang statusnya menjadi paroki. Parokinya berubah karena pada waktu itu disahkan sebagai paroki pada waktu peringatan Ibu Maryam. Jadi Santa Maria Annunziata. Jadi kisah tentang itu maknanya apa itu? Maria yang menerima kabar dari malaikat Jibril waktu dimintai untuk menjadi ibunya Nabi Isa. Kalau Muslim itu malaikat Jibril. Ya. Nah, peringatan itu pas berdirinya ini sebagai paroki. Ya. Dan nama Maria abadikan. Iya. Annunziata itu apa? Annunziata dari bahasa Latin artinya yang diutus. Ya. Yang dimintai untuk kesediaannya. Tahun 73 gereja ini masih berbentuk stasi. Antara stasi dan paroki itu apa perbedaan? Stasi itu berarti suatu wilayah pelayanan yang jaraknya agak jauh dari pusat paroki. Pada waktu pusat parokinya di Darmo, Surabaya. Di Katedral. Darjo mungkin masih sedikit jumlahnya, ya, Katoliknya. Ya. Atau masih dianggap belum bisa mandiri untuk mengelola jemaat. Ya. Saya ini asli Sidoarjo. Dan dulu juga mengikuti perkembangan gereja ini. Saya sendiri merasakan ada perkembangan yang besar dari umat gereja Katolik ini. Tapi rata-rata juga pendatang. Seiring bertumbuhnya perumahan-perumahan, sehingga ini pindahan dari Surabaya, keluarga-keluarga juga. Jadi mereka yang dulunya dari daerah asal sudah beragama Katolik, kemudian bergerejanya di Gereja Katolik ini. Ya, sekarang jemaatnya jumlah jemaat sekitar 7.600-an. Dilayani dari pusat paroki. Kalau di Sidoarjo kan ada Gereja Katolik Santa Maria Sidoarjo ini, lalu ada Gereja Salib Suci Tropodo, dan ada yang di Juanda. Ada satu lagi yang di Stasi Krian. Statusnya masih stasi. Di sini saya ajak pemirsa bersama Romo Didik untuk berkeliling sekitar gereja wilayah, di wilayah Gereja Santa Maria. Ya, terima kasih. Mari. Ini adalah gedung pertemuan gereja yang pengembangan dari gereja lama yang ketika masih stasi yang
waktu sekarang ini sudah tidak mencukupi, maka lalu ada perluasan ke gedung ini. Jadi sudah 3 tahun yang lalu karena jumlah jemaahnya yang besar, tidak cukup, ya, tidak cukup untuk melayani. Ya, Ya, ya. dan harus disediakan tempat baru. Jadi tempat parkirnya yang dulu dibangun gedung pertemuan ini. Dalam gedung gereja itu dibagi 3 bagian. Bagian jemaat itu melambangkan kehidupan dunia. Lalu ada bagian yang panggungnya ini yang disebut dengan panti imam Yang di lingkar ini, panti imam. Lalu ada bagian yang di kotak meja putih dan belakangnya itu yang disebut dengan altar. Ya, di sana ada tempat Romo memimpin ibadah. Ya. Selain itu ada tempat tinggal pastor. Ya, karena pastor itu pemuka agama Katolik Ya. yang memang hidupnya sudah disedekahkan untuk umat itu. Jadi harus tinggal di gereja juga. Disedekahkan oleh Disedekahkan keluarganya untuk gereja. Jadi saya tertarik ada kegiatan Latihan anak-anak, latihan menari. Ya. bagian dari kegiatan keagamaan Untuk persiapan Natal. persiapan. Ya, nanti akan tampil di waktu perayaan Natal. Perayaan Natal. Ya. Saya ingin melanjutkan ngobrol-ngobrol kita Romo, tentang perayaan Natal tahun ini di Gereja Katolik Santa Maria ini. Biasanya kan setiap tahun Katolik itu memiliki tema-tema tertentu. Ya, setiap tahun ada tema yang mau didalami. Ya, ini. Nah untuk tahun ini apa Iya. tema? Tema Natal tahun ini. Ya. KWI maupun PGI itu sepakat bahwa tema tahun ini adalah menindaklanjuti dari kesepahaman antara Paus Fransiskus dengan Imam Besar Al-Azhar, Iya, yaitu tentang beberapa waktu yang kesepakatan, lalu itu. ya, Februari, tanggal 4 Betul. Februari yang lalu, waktu ditandatangani di Dubai. Betul. Itu pesan persaudaraan antar umat manusia yang hendaknya dibangun oleh kekristenan dan Islam, karena ini 2 Ya. kelompok agama terbesar di dunia yang diharapkan memang menjadi pionir perdamaian bagi betul. dunia, persaudaraan. Nah, itu kita tindak lanjuti di Natal ini. Tahun ini. Maka tema Natal tahun ini itu adalah mengutip dari kata-kata Yesus di Injil Yohanes bab 15. Hendaklah kamu menjadi sahabat bagi semua orang. Ya, Hendaklah kamu menjadi sahabat bagi semua orang. Itu maknanya bagaimana? Ya, pertama sahabat ini diartikan begini. Karena sebelumnya Yesus, kamu bukan lagi hamba. Jadi hubungannya Tuhan dan umat itu bukan hamba dan tuan, Ya. tetapi sahabat. Jadi Tuhan menjadi sahabatnya manusia. Apalagi kita antar manusia. Nah, Ya. makanya hendaklah meskipun berbeda-beda, tetap hendaklah kalian saling bersahabat. Kita ini sahabat. Jadi tidak ada saling Menegasi, tidak saling membenci. Saya kira kalau kita bersepakat tentang agama itu memang kalau di Islam itu ada istilah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Bahwa umat Islam harus menjadi rahmat bagi orang lain. Semesta alam. Nah, saya kira ini pesan agama yang sama. Iya, betul. Jadi memang hendaknya, nah ini permintaannya dari Paus dan Imam Besar Al-Azhar Ya. itu, hendaknya kita ini menjadi rahmatan alamin. Karena ini 2 masa besar di dunia yang sangat potensial untuk mewarnai dunia ini. Nah ini Ya. ngomong implementasi
bagi menerjemahkan tadi apa tema pesan Natal yang ada kami menjadi sahabat dari semua orang. Bagaimana orang Katolik menerjemahkannya dalam mungkin dalam apa pengajaran atau dalam tuntunan kehidupan sehari-hari bagi umat Katolik agar betul-betul menjadi sahabat bagi semua orang. Ini bagaimana mengimplementasikan menerjemahkan? Ada tiga level yang hendaknya dibangun bagi internal umat Katolik. Itu adalah pertama dibangun di dalam kelompok kecil di tingkat RT RW. Jadi kamu orang Katolik mesti juga bersahabat dengan tetanggamu di tingkat paling dekat. Jangan sampai bisa bersahabat dengan yang jauh-jauh, dengan tetangganya nggak rukun. Itu kalau kehabisan bumbu kan tidak baik sama tetangganya, tidak bisa. Nggak mungkin akan nyari bumbu ke jauh-jauh, yang ke tetangganya. Maka persahabatan sebagai saudara. Tapi tentu itu harus dilandasi oleh kesadaran ketulusan tanpa ada pretensi yang lain. Ini saya kira tema ini sangat relevan menurut kami tentang mencikapi situasi hari ini. Di satu sisi ada kegairahan orang beragama, tetapi kegairahan beragama ini diwujudkan dengan kegiatan semakin semarak agama ini, tetapi semacam ada orang makin berlibat dalam agamanya masing-masing, tetapi kadang-kala makin menjadi semakin sempit menjadi semakin sempit dalam pola hubungan dengan yang lain. Makanya kualitas persahabatan, persaudaraan dengan yang berbeda itu sebagai ukuran kedalaman iman seseorang. Jadi ini sebuah alat ukur. Kalau imanmu semakin mendalam, relasimu dengan Tuhan semakin bersahabat, itu tandanya apa? Kamu semakin bersahabat dengan orang lain, termasuk yang berbeda agama. Ya tentu ada banyak faktor yang menyebabkan orang beragama kemudian menjadi sempit memaknai kebenaran itu menjadi sangat kelompok itu subjektif subjektif dipengaruhi oleh kebenaran subjektif, kelompok tertentu punya ukuran kebenaran yang tahu juga itu. Makanya dari sekedar asing yang tadinya asing seakan-akan kelompok yang lain lalu koeksistensi. Ada bersama-sama saling mengakui keberadaannya, tetapi tidak terlalu masuk ke dalam. Hanya ada bersama, nggak buat konflik, kayaknya itu aja. Ini saya agak tertarik ini dengan agama mereka karena bisa masuk ke dalam untuk melihat. Mau nengok sebentar, mari. Gereja itu kalau di tradisi Katolik membedakan ada rumah doa, ada gereja itu. Kalau ada kotak dan altar yang ada di atas tadi itu pasti tanda itu adalah gereja. Kalau itu tidak ada, itu bisa disebut sebagai balai pertemuan atau ruang doa atau wisma samadhi. Jadi kalau gereja wajib ada altar itu dan mimbar itu. Jadi syarat wajib itu Kalau seperti rumah doa itu tidak ada syarat wajib Enggak ada, itu tergantung rasa seni saja. Yang penting mendorong orang untuk khusyuk. Di Katolik memang terbiasa dengan gambar-gambar, patung dan sebagainya. Karena di dalam gereja Katolik itu patung, karya seni itu seperti halnya huruf. Jadi kalau dalam tulisan ada huruf adalah gambar.
demikian juga yang membawa orang sampai ke maknanya. Sehingga patung Simbol-simbol ya. tidak boleh berhenti di patung. Patung itu barang seperti huruf, tetapi patung itu bisa menjadi sarana kita untuk masuk ke dalam inti yang apa dimaksudkan oleh gambar itu. Bukan menyembah patungnya. Bukan itu juga berhala, kalau berhenti di patungnya itu berhala. Seperti gambar-gambar itu sarana untuk masuk ke inti pesan dari firman atau peristiwa rohani yang dimaksud. Kalau misalkan agak mendalam ya, agak mendalam, peribadatan di dalam umat Katolik itu bagaimana mengaturnya, atau pembagiannya? Misalkan saya mengenal ada istilah misa. Ya. Kalau mungkin di Muslim itu ada ibadah wajib, ada ibadah sunnah, ada ibadah berjamaah, ada yang sendiri-sendiri. Gitu. Jadi ada dua jenis besar peribadatan. Satu yang disebut dengan kebaktian. Kebaktian itu lebih bagaimana kemanusiaan kita ini dengan segala perasaan, kesahduannya, kekusukannya, memuji, memohon kepada Tuhan. Itu kebaktian. Sedangkan yang jenis yang kedua adalah liturgi. Nah, liturgi itu seperti misa, baptisan, itu yang bukan sekedar ibadah, tetapi itu adalah suatu ritus yang diyakini yang melakukan itu Tuhan sendiri. Sehingga kita ini hanya bergabung, hadir dalam peristiwanya Tuhan. Misalnya Ekaristi, misa itu ya, misa itu kita hadir dalam pengorbanan Yesus. Yesus yang berkorban untuk manusia dan kita hadir, yang dilambangkan dengan menerima roti itu. Ya. Nah, lalu baptis itu berarti Tuhan yang mau mengampuni dosa-dosa kita dan mengajak manusia untuk berkomitmen mengikuti Yesus. Itu baptis. Dan selanjutnya ada sakramen pengakuan dosa, ya, konseling, tetapi yang rohani. Itu artinya itu juga bukan sekedar kebaktian atau ibadat, tapi liturgi. Karena apa? Di situ kita menghayati diampuni oleh Tuhan sendiri. Pertobatan. Misalnya seperti itu. Jadi dua level. Nah, di antara itu ada namanya devosi-devosi. Seperti kepada Maria, misalnya itu sebuah usaha rohani untuk meniru dan mendekatkan diri dengan figur-figur suci. Kalau ada wali, ada orang-orang suci ya, itu ya, nanti kita belajar meniru bisa. Kita bisa ke tempat lain. Nah, pemirsa, sekarang saya diajak berjalan di bagian belakang dari gereja Katolik Santa Maria ini, di bagian parkir ya, cukup luas dari gereja utama. Dan saya tertarik, ini ada pohon Natal aneh. Ya, pohon Natal yang terbuat dari alat-alat masak dapur, tapi belum selesai. Belum. Ini nanti malam dilanjutkan ya, lagi. Ini apa ini? Iya, para pemirsa, ini memang kreasi anak-anak milenial. Dia pengen mengungkapkan pohon Natal masuk daun-daun tok. Apakah yang disebut dengan pohon itu hanya pohon cemara? Enggak. Untuk mendekonstruksi itu. Ini perdebatan definitif yang cukup rumit lah itu ya. Nah, mereka punya ide dari besi-besi bekas, lalu juga alat masak bekas. Jadi dikumpulkan dari umat siapa yang punya alat masak yang sudah nggak dipakai, lalu dikumpulkan oleh mereka, ternyata dirangkai ini. Jadi ini nanti di dalamnya ada lampu-lampu begitu, terus disusun sampai atas sana. Ini mestinya kalau sudah jadi kelihatan menarik. Ya. Kalau malam. Ini baru separuh, jadi belum kelihatan menarik. Ya. Tapi selalu Natal itu identik dengan pohon terang. Cemara. Ya. Ada makna khusus yang bisa dijelaskan itu. Ya.
ketika saya tanya kenapa kalian punya ide semacam ini, ya ini alat masak. Natal itu peristiwa keluarga, jadi di sekitar dapur. Natal itu di sekitar kandang. Jadi ini adalah dunia rumah tangga ibu biasa. Nah disitulah barang-barang bekas yang ada dari dapurnya umat itu dikumpulkan untuk menyadari bahwa kita ini sebenarnya hidup di antara dapur, di sekitar dapur. Maka kelahiran baru Natal itu dihayati juga dari dapur rumah tangga. Artinya keluarga itu sangat penting. Sangat penting. Keluarga itu menjadi pusat kehidupan, ya, menghayati keagamaan. Dan keluarga juga sumber kebudayaan. Sumber kebudayaan. Dan itu penting dalam keluarga. Tapi ini Romo, Ya. bisa kita sambil berjalan. Saya agak lebih mendalam itu, Ya. mendalam tentang kehidupan antar umat beragama Ya. di Sidoarjo ini. Menurut Romo itu bagaimana sejauh yang diketahui Romo itu tentang kerukunan umat beragama, hubungan antar umat beragama yang selama ini ada di Sidoarjo? Saya merasakan dan melihat itu, saya melayani di Sidoarjo ini kan 2 kali ya, tahun 96 kira-kira pada waktu itu, dan kami pada waktu itu juga membina kerukunan antar umat beragama. Dulu ada IKUB, Ikatan Kerukunan Umat Beragama, sebelum ada FKUB, yaitu bertemunya para tokoh-tokoh agama udah bersama jemaatnya untuk membangun kerukunan. Jadi pada saat ketika di sana-sana ada konflik, ada macam-macam, nanti kita ayo Sidoarjo membangun kerukunan, dan itu sangat bagus. Sidoarjo memang menurut saya punya basis budaya yang memudahkan untuk rukun sebenarnya. Karena ini adalah kota delta ya. Jadi dari dulu sudah bertemunya aneka macam budaya di sini. Iya, heterogen. Dan punya kerajaan-kerajaan tua dan pesantren tua, yang sebenarnya kehidupan beragama di sini sudah cukup cair sejak lama. Dan umat Katolik di Sidoarjo juga berumur sangat tua. Sudah lumayan tua, ya. Sekitar sejak tahun 30-an. Kalau ditelusuri lebih jauh lagi malah bisa dihubungkan dengan keberadaan kelenteng. Oh ya. Yang ada di sebelah ini Jalan Tua. Karena di Konghucu sudah lama. Ya, betul. Jalan Tua termasuk ketika kedatangan pedagang-pedagang Tiongkok pertama konon bukan di Surabaya tapi di Sidoarjo. Delta Sidoarjo. Kelenteng itu berusia 160-an tahun yang lalu. Sebagian besar dulu jemaat gereja para rasul ini, stasi para rasul, itu orang-orang Tionghoa yang ada di Jalan Gajah Mada dan keluarga dari warga kelenteng itu. Jadi kita sejarah yang lama itu. Pendirian gereja ini keterlibatan dari 3 agama sebenarnya. Muslim itu yang punya tanah, itu menghibahkan ke kita, ya menjual, tapi sebenarnya tidak layak disebut jual karena sangat murah, dan memang beliau menghadiahkan karena kasihan orang Katolik belum punya tempat ibadah. Itu orang Sidoarjo dulu. Orang Sidoarjo dulu, seorang Muslim. Lalu juga bantuan ketika masih belum punya gereja, tinggal di rumah-rumah orang yang dari Konghucu. Lalu juga mereka ikut membantu dalam proses pendirian ini. Selain itu ada cerita catatan sejarah juga. Kalau kita ke barat Jalan Raya, Jalan Gajah Mada itu ada masjid tua, Masjid Abror. Abror itu dibangun masa Bupati pertama Cokronegoro. Dan di sebelah baratnya sedikit itu desa Sidokare. Di desa Sidokare itu pernah dibaptis tokoh Kristen BKJW yang namanya Raden Wiryokuno yang kemudian mendirikan BKJW.
Tetapi ada bagian penting dalam sejarah yang saya baca itu, Raden Wiryaguna itu tidak melakukan penginjilan di sekitar situ, ya. Karena dalam tulisannya itu karena menyebutkan orang Sidokare sudah beriman, ya. beriman dan agamanya Muslim. Ya. Nah itu artinya dalam sejarah masa lalu leluhur kita itu sudah mengajari tentang kerukunan itu. Ya. Bagaimana orang Kristen, orang Islam, Buddha, Katolik ini memahami agama itu dan dalam konteks hubungan sosial itu sudah terbangun sedemikian rupa. Ya. Nah, kalau sekarang perkembangan hari ini menurut Romo Diki bagaimana hubungan antar umat beragama ini? Ada dikit-dikit orang konflik antar kelompok agama tertentu dan agama yang lain ini. Ya. Ya, menurut saya kehidupan antar agama di Sidoarjo sekarang ya. Menurut saya sangat kooperatif ya. Kita sering kerjasama dalam aksi sosial, di dalam kegiatan di wadah FKUP di wadah FKUP paling nyata sebagai motor utama penggerak hidup kerukunan di Sidoarjo. Dan juga menurut saya juga saling berebut jemaat juga kita juga jarang dengar ya. Iya. Jadi Atau artinya dulu sudah saling menyadari, mengakui. Betul. Tapi tidak ada sesuatu yang tidak ada potensi konflik. Betul. Selalu ada dimanapun. Selalu ada. Nah, dalam rangka menciptakan atau kita ingin memimpikan itu kan apa namanya? Kita itu zero konflik dalam hubungan umat beragama Sidoarjo ini. Kalau dalam perspektif Romo Didi, sudut pandang Romo Didi, bagaimana cara kita perlu dilakukan oleh umat beragama dalam membangun kerukunan antar umat beragama. Zaman semakin modern ini kan semakin sulit untuk steril ya. Karena sangat cair dan dunia internet, media ini sudah saling membuat kita ini bisa terhubung dan terasuki dari mana saja. Nah, makanya juga menurut saya strategi membangun kerukunan dan konsolidasi antar umat beragama itu memang suatu perjuangan yang tiada henti. Ya dibutuhkan orang-orang motor ya seperti Pak Idam, Pak Tijan, yang nggak capek-capek terus dengan tidak putus asa membangun itu gitu ya. Karena itu bisa menjadi inspirasi dari orang-orang di sekitar kita. Kalau ada yang terus tokoh yang membangun itu. Nah, tetapi jangan lupa juga pasti ada tokoh-tokoh yang dari luar yang ngobong-ngobongi, yang merasuki. Nah, makanya betapa pentingnya konsolidasi, seringnya bertemu di antara para tokoh dan di antara para umat jemaat kita dalam kegiatan-kegiatan yang non keagamaan itu sering bertemu dalam aspek budaya, aspek sosial, aspek kemanusiaan. Mungkin kita bisa sambil jalan ya. Dalam ini sejarah hubungan Islam dan Kristiani. Jadi termasuk di sini Katolik. Dan ini memang naik turun kan. Yang terus berkembang di masyarakat kita. Orang ketakutan dengan Islam karena ada stigma terorisme. Atau orang Islam mungkin penuh curiga dengan ada stigma tentang Kristenisasi. Dua hal itu memang menjadi bagian penting dalam agama. Islam itu ada konsep damai, pengembangan agama. Kristen ada istilah misi sending ini juga evangelisasi ini penginjilan tapi istilah-istilah itu membuat stigma dan bagaimana membangun peran agama, memajukan agama tetapi tanpa membuat kelompok agama yang lain itu merasa terancam. Dalam sejarah Katolik itu memang ada saat-saat gelap, ada saat-saat krisis di mana dulu ya itu seperti agama itu bertumbuh seperti kepribadian seseorang. Dari pertama adalah
sempit kicik lalu menjadi semakin dewasa gitu ya. Dulu ada di era kristosentrisme, pokoknya kalau orang nggak ikut Yesus masuk neraka, kafir. Ya. Lalu dalam perkembangan menjadi semakin luas, namanya eklesiosentrisme. Kalau kamu nggak masuk jadi anggota gerejaku, kamu kafir, kamu nggak masuk surga. Semakin apa namanya itu terpecah-pecah kebenaran itu menjadi, maka akhirnya yang lain, kelompok lain menjadi ancaman. Bagaimana supaya tidak terancam, ngancam duluan. Nah, lalu yang di sejak abad 20, sejak Konsili Vatikan kedua itu yang dikembangkan, kita bertobat gitu ya, menjadi regnocentrisme. Reign itu kerajaan. Kerajaan bukan kerajaan khilafah, bukan, tapi kerajaan value, nilai-nilai yang dihayati. Sebenarnya spiritnya khilafah apa? Spiritnya kerajaan surga itu apa? Nah, itu nilainya itulah yang dihidupi untuk bukan menjadi bersama, bukan sistemnya. Nah, regnocentrisme seperti sekarang, makanya orang kalau masuk Katolik, misalnya, kamu bersedia nggak pelajaran 1 tahun dulu? Kalau 1 tahun nggak bersedia, ya tidak usah, tidak harus masuk Katolik. Karena seperti Konsili Vatikan kedua, karena di dalam agama-agama lain pun ada nilai kebenaran yang membimbing kamu ke surga. Jadi mulai kayak gitu, sehingga kita tinggal bagaimana nilai kebaikanku bertemu dengan nilai kebaikannya Islam, nilai kebaikan Hindu. Ayo nilai-nilai ini dijadikan satu kerajaan untuk membangun dunia yang lebih baik, sehingga tidak lagi bagaimana kamu tak kuasai karena itu bom waktu sebenarnya. Itu akan tiba saatnya kalau semakin banyak orang masuk tanpa memahami value-nya, ya nggak akan bisa menjiwai, akhirnya ya merusak agama itu sendiri gitu. Iya, kalau bahasa sederhananya harus ada pemikiran baru. Agama-agama itu, perubahan agama tidak diukur dalam statistik kuantitas jumlah, tetapi kualitas umat beragama itu. Kalau di Islam itu ada istilah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang berakhlak baik, itu dipekerti baik, ya, akhlaknya baik dan bermanfaat bagi orang-orang. Ya, ini yang nilai yang ada di dalam agama. Makanya kita mesti pandai-pandai menemukan nilai bersama. Misalnya kita ini bagaimana NKRI ini menjadi adil dan sejahtera. Itulah ruang di mana masing-masing agama berkiprah untuk membangun itu. Ada titik bagian perbedaan, ada bagian persamaan. Kalau bahasa Arabnya kalimat sawa. Kalau orang NU itu menyebutnya kalimat sawa. Jadi persamaan, kalimat sawa. Jadi bertemu pada bagian yang sama. Bagian yang sama. Seperti NKRI, Pancasila. Tapi kita tidak memaksakan mempertemukan bagian yang tidak sama ini. Ya seperti ini loh, kalau ibadah haji ya, kita diingatkan adanya Ka'bah yang menjadi kiblat dari arah yang berbeda-beda. Nah, seperti halnya juga ada apa yang menjadi kiblat kebersamaan kita di Indonesia, Pancasila, lalu juga NKRI, keadilan, perdamaian, kesejahteraan, keadilan itu menjadi kiblat gerak kita bersama untuk kalau mensikapi kecenderungan ada kelompok-kelompok yang istilah sekarang lagi tren itu radikalis. Radikalis itu yang tidak menerima NKRI, tidak menerima Pancasila, tidak menerima keberagaman. Tapi ternyata juga tidak hanya di satu agama saja. Masing-masing agama punya sejarah macam itu. Nah itu, artinya kan di sini juga ada potensi bahwa penafsiran secara subjektif itu tetap saja ada. Nah, terkait
terkait ada kecenderungan penafsiran subjektif atas kebenaran agama yang tetap aja ada. Ya. Nah ini kalau pemikiran Romo ini bagaimana? Itu yang juga disinggung di dalam kesepahaman di Dubai, yaitu ada 2 poin. Betapa pentingnya sekarang ini membangun kualitas pendidikan, karena sekolah itu adalah tempat yang utama di samping keluarga. Sudah keluarga itu sekolah, madrasah, sekolah, pusat-pusat pendidikan itu untuk mengembangkan kedewasaan pikir, sehingga cara menafsir realitas kehidupan bisa menjadi semakin luas. Lalu yang kedua itu adalah kemajuan teknologi media komunikasi. Maka bagaimana kita juga orang yang benar itu jangan sampai kalah menggunakan media dengan orang yang jahat. Dulu kan ada istilah sing bener ngalah. Nah sekarang yang benar juga harus berjuang, buat menyebarkan mendakwakan kebenaran. Iya. Nah itu makanya sekolah-sekolah dan pendidikan dan media ini sangat strategis untuk zaman milenial. Kalau Katolik kan tentu tidak ada Katolik. Saya teringat istilah yang dulu dikembangkan oleh Monsinyur Sudio Pranoto. Jadi Katolik 100%, jadi Indonesia 100%. Ya. Jadi Itu kan jumlah itu ya. Bukan jumlah ya. Dulu sempat ditafsirkan. Jadi 200 lah. Gini ditafsirkan 100% Indonesia mau dikatolikan gitu. Gitu ya itu. Padahal artinya totalitas diri. Kalau aku menghayati kekatolikanku secara total, berarti aku juga secara total menjadi warga negara Indonesia yang baik gitu. Tidak mungkin Katolik itu punya pemikiran mendirikan negara Katolik Indonesia. Negara kesatuan, negara Katolik Republik Indonesia. Negara Katolik Republik Indonesia. Itu bunuh diri namanya. Ya ini yang kita butuhkan sebenarnya sekarang ini adalah semangat mengembangkan agama untuk saling memperkuat. Kemudian yang kedua menemukan kalimatus sawa, yaitu nilai-nilai yang sama dalam konteks kebangsaan. Nah, karena kecenderungan kalau mencari perbedaan ya ketemu saja mau beda itu. Gak usah beriman sudah ketemu. Tapi justru dengan beriman kita bisa menemukan. Ini pemirsa sangat menarik diskusi ngobrol-ngobrol kita meskipun sambil jalan-jalan ini dengan Romo Didi ini menambah pengetahuan kita tentang secara khusus pengetahuan kita yang mungkin non Katolik ini menjadi lebih memahami bagaimana peribadatan, tradisi keagamaan dalam Katolik dan sebagainya. Dan secara umum gagasan-gagasan penting yang mengembangkan agama yang menghadirkan saling memperkuat satu sama lain. Nah, kalau bahasa teorinya itu proeksistensi. Jadi kemajuan agama kita juga tidak menjadi ancaman bagi orang lain. Sebenarnya juga kemajuan orang lain tidak mengkhawatirkan kita karena dia tidak mengancam kita, tapi justru bertemu pada nilai-nilai yang sama itu tentang kemanusiaan, NKRI, menghormati itu. Nah, Romo Didi untuk yang terakhir ini, nanti perayaan peringatan Natalnya dilaksanakan tanggal jadwalnya ada di sini nih ya. Banyak sekali kegiatannya ya. Jadi ada kegiatan, ada Advent, ada 4 minggu untuk merenungkan setiap minggu ada satu tema untuk mengarah ke hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang ini. Goalnya itu yang diwujudkan secara bertahap selama 4 minggu. Namanya masa Advent. Ya, 4 minggu. Dilakukan dengan cara berpuasa, beramal, lalu di dalam kelompok-kelompok kecil merenungkan kitab suci kayak gitu. Nah, itu yang lalu donor darah, kunjungan orang sakit lansia. Itu hanya kepada orang Katolik saja, internal ya, internal, tidak ke masyarakat umum. Lalu khususnya memperhatikan dulu orang-orang yang Katolik yang sakit, yang lansia.
pembagian bingkisan Natal, lalu bersih-bersih gereja bersama, nah, lalu kunjungan dan misa Natal di LP Sidoarjo, di LP Porong. Ya. Kalau misalnya tanggal 24 malam sakramen itu apa? yang sakramen tobat. Sakramen tobat itu yang semua orang yang mengungkapkan kedosaannya. Jadi sesudah merenungkan 4 minggu, lalu menyesali kesalahanku apa selama ini, di hadapan sesamaku apa, di keluargaku apa, kepada Tuhan apa, itu diungkapkan secara personal selama ini. Untuk anak-anak sekolah mulai tanggal 10 sampai hari ini. Lalu nanti Kalau sore, misalnya diibaratkan dipersamakan itu kalau Islam sebelum Ramadan sebelum Idul Fitri kan ada masa puasa, Ramadan, puasa membersihkan diri, membersihkan diri, banyak beramal, zakat, lalu kemudian ada Idul Fitri dan ada pertobatan itu apa itu saling minta maaf, saling memaafkan, ya. Lalu baru puncaknya di tanggal 24 malam, jam 6 sore, lalu jam 10 malam, lalu 25 pagi jam 6 pagi dan 25 sore jam 5. Iya. Lalu tema hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang itu diterjemahkannya di setiap kegiatan itu secara langsung atau harapannya memang ini menjadi tema umum yang menjiwai setiap orang. Lalu tema khotbahnya utama itu di Natal ya ini, hiduplah sebagai sahabat. Sehingga dalam mulai dari Advent 4 minggu itu, ayo di lingkunganmu masing-masing kamu harus menjadi sahabat bagi orang semacam lain. diperintahkan. Dan itu bisa betul-betul merubah cara berpikir dan kebiasaan hidup yang mungkin selama ini menjauh dengan orang. Gak wani serawung gitu. Wedi dijalui sumbangan. Atau ya wedi nak dicurigai. Iya. Nah, sekarang makanya harus bersahabat. Iya. Ojo serem-serem sampai konco tetangga ya. Kon sopo? Nah, aku iya. Baik, pemirsa, menarik sekali perbincangan kita hari ini dengan Romo Didik. Semoga pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semua, khususnya warga Sidoarjo. Dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang telah untuk kunjungannya. Beberapa menit, 1 jam meluangkan waktu untuk kami. Tetap semangat dan amin. Membangun FKUB Sidoarjo untuk menjadi pionir di Jawa Timur dan di Indonesia. Amin. Terima kasih. Dan selama ini kami juga sangat berterima kasih atas dukungan warga Katolik Sidoarjo pada FKUB, pada upaya perjuangan membangun kerukunan. Dan kami langsung mohon pamit. Terima kasih. Terima dalam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sampai ketemu di kesempatan yang lain.